Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dimana menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, akan informasi, komunikasi yang cepat, serta masuknya berbagai budaya sehingga peran Pancasila menjadi sangat penting. Mata kuliah Pancasila tidak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai sejarah saja, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa dan mahasiswi agar mampu menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mata kuliah Pancasila harus mampu mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dinamika Pancasila di era globalisasi. Ada 4 perubahan yang bisa terjadi di masyarakat, antara lain yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan internet dan bermedia sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dari berbagai dunia. Peluang ini bagus untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui platform digital dan menuntut kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang sesuai nilai-nilai bangsa. Yang kedua, perubahan pola pikir generasi muda. Pola pikir lebih terbuka ini mendorong pendidikan Pancasila menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Poin C, meningkatnya interaksi antar bangsa. Globalisasi memperluas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Situasi ini menjadikan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional yang menjaga jati diri di tengah keragaman budaya lain. Pelajaran tidak berfokus kepada konsep hafalan, tetapi diarahkan kepada pengembangan berpikir, karakter, dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan yang nyata. Tantangan dinamika Pancasila di mata kuliah pendidikan Pancasila di era globalisasi. Poin A, masuknya budaya asing yang tidak sesuai nilai Pancasila. Globalisasi dapat dengan mudah menyebabkan budaya asing masuk sehingga memberikan dampak negatif seperti individualisme, hedonisme, dan lunturnya semangat menjadi ciri khas Indonesia. Poin B, menurunnya nasionalisme generasi muda. Kondisi ini mengurangi rasa cinta tanah air dari kebanggaan terhadap identitas nasional. Poin C, penyebaran informasi hoaks dan radikalisme. Perkembangan teknologi seringkali memungkinkan untuk penyebaran berita palsu, kebencian, serta paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat menjadi tantangan agar berpikir kritis dan perbanyak literasi digital peserta didik. Anggapan bahwa pendidikan Pancasila kurang relevan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi terhadap pembelajaran yang menunjukkan relevansi Pancasila dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern. Poin E, yaitu tantangan implementasi nilai Pancasila. Mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat harus paham teori dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak menjadi tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai perilaku yang di lingkup kampus, kehidupan maupun dunia kerja. Dinamika globalisasi membawa berbagai perubahan yang menuntut pendidikan Pancasila untuk terus beradaptasi dalam metode pembelajaran dan penyampaian materi. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan masuknya budaya asing, turunnya rasa nasionalisme, penyebaran hoaks, serta rendahnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap diperkuat agar mampu menghasilkan generasi yang berwawasan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Video ini adalah penjelasan dari kami kelompok 10 sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila yang kami anggap sangat penting untuk bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan pendidikan. Dan tentunya kami juga berharap dengan pemahaman mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila dapat menjadi trigger atau pemicu
generasi muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan perkuliahan. Demikian, terima kasih.